Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Saya senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman ya untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa, ini adalah video tanya jawab simulasi inverter edisi 9 ya. Tanggal 15 April 2022 pukul 11.16 malam ya. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pertanyaan. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari Chang Hobi ya. Misalnya kita tambah IGBT kode 40N60 sama, cuma berbeda fisik dan tulisan bisa dipasang ya. Di pasaran dengan merek sama sulit dicari, kalau bisa minta nomor WA-nya bang. Untuk teman-teman ya, saya minta maaf, saya tidak pernah punya WA. Ya, sampai sekarang saya tidak pernah punya WA. Harap dimaklumi. Jadi Chang Hobi ini bertanya pada video saya Service Lakoni Basic 123iX mengenal isi komponen mesin. Dalam pertanyaan beliau intinya ingin menjadikan mesin Lakoni Basic 123iX menjadi 160 ampere ya, karena kita tahu Lakoni Basic 123 ini kemampuannya sekitar 120 ampere. Jadi awalnya beliau ini memasang elko menjadi lebih banyak ya, menjadi lebih besar kapasitasnya, dan hasilnya beliau suka. Namun setelah kami berdiskusi, beliau sepertinya pingin menjadikan trafo Lakoni Basic 120 milik beliau ini menjadi lebih besar ampernya ya. Jadi dalam Lakoni Basic 120 ini teman-teman, di dalamnya itu hanya terdapat 2 IGBT ya. Namun jika kita ingin menambah menjadi 4 IGBT, ya harus dipastikan slotnya atau tempat kedudukannya ada. Kalau ada dan bisa tinggal kita pasang, pastikan komponen driver untuk IGBT yang baru kita pasang itu tersedia ya, karena belum tentu lubang soket untuk kaki IGBT yang kita pasang ada, belum tentu rangkaian itu aktif gitu ya. Jadi harus kita pastikan dulu sebelum memasang IGBT baru, apakah slot di tempat IGBT yang akan kita pasang itu jalur gate-nya itu sudah aktif apa belum ya. Biasanya hanya dihubung dengan satu resistor fuse saja ya. Mungkin bisa dilihat di situ ada resistor sekitar 10 ohm biasanya ya, dipastikan dulu. Kemudian jika kita ingin menaikkan menjadi 160, khusus untuk tipe Lakoni Basic ya, itu kapasitor merah kodenya 475 250 volt ya, harus kita tambah menjadi 42. Tadi elko sudah ditambah ya menjadi 3 buah elko. Kemudian dioda outputnya ya kalau lebih bagus ditambah. Mungkin itu aja teman-teman sebenarnya video saya mengenai upgrade mesin las dari 120 menjadi 160 sudah ada ya, tapi tidak menggunakan Lakoni Basic 120. Tapi di video itu saya menggunakan merek Edon ya, merek Edon LN 120. Kita naikkan, kita upgrade menjadi 160. Kalau kawan-kawan ingin tahu, silahkan klik link di atas, itu videonya lengkap ya di sana. Karena Lakoni Basic sama Edon itu dasar teknologinya sama teman-teman, nggak jauh beda ya, bisa ditiru cara pemasangannya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya dari Zulkaini. Bos, saya punya H dan L 450 watt. Kok jelek ya? Padahal listrik saya 900 watt. Mohon penjelasannya. Ini kalau dijelasin panjang, karena semua mesin las di pasaran kadang sudah ditulis 450 watt atau 380 watt atau 680 watt ya. Garis besar yang mau saya sampaikan teman-teman, mesin las itu tidak bohong ya. Kalau dia berbohong tentu kena pasal konsumen. Tapi intinya begini, kita sebagai pengguna atau pembeli itu harus banyak mencari info tentang mesin ini. Kok di situ tertulis 450 watt, maksudnya apa gitu. Tapi terkadang kita pembeli itu pengen tahu keterangan, pengen mendapat keterangan lebih, tapi sang penjual tidak bisa memberikan gitu. Jadi intinya penjual harus terus belajar juga tentang produk-produk yang mereka jual gitu ya. Oke, kembali lagi ke pertanyaan. Begini, mesin las 450 watt itu bukan mesti saat kita bekerja dia menghabiskan daya atau menggunakan daya sekitar 450 watt. Tidak seperti itu cara hitungnya teman-teman ya. Namanya mesin las, kita menggunakan ampere yang besar sesuai hukum listrik ya. Jika kita menggunakan ampere besar, maka watt atau daya juga akan besar, itu otomatis ya. Jadi permasalahannya di sini, kita ingin membeli mesin yang kita lihat itu wattnya kecil, saat kita pasang ya mesinnya 450 watt, kita beli. Niat kita karena di rumah kita 900 watt, kita bisa gunakan di rumah gitu. Tapi ternyata saat digunakan nggak bisa. Ya memang karena kalau kita menggunakan teknik las NMA, menggunakan kawat elektroda, ya watt 900 itu udah sangat kecil teman-teman. Dan kalau jelek ya wajar ya. Nah, solusinya apa? Ini menjadi salah satu solusi yang juga banyak digunakan oleh teman-teman welder lain ya. Begini, kita bisa menggunakan di daya 900 watt tadi. Solusinya adalah kita bisa menggunakan kabel sambung yang panjang ya. Jadi caranya begini teman-teman, dari colokan di dinding itu kita ambil kabel yang panjangnya minimal 15 meter minimal ya, dengan ukuran 2 kali 0,75 mili, kecil. Tapi yang saya sarankan itu menggunakan kabel tembaga murni, jangan yang murah ya. Nah, oke. Kabel panjangnya 15 meter minimal, maksimal mungkin sekitar 35 meter sudah paling panjang. Ukurannya 2 kali 0,75. Nah, jangan digulung, biarkan saja terlerai di lantai atau di tanah ya. Karena kalau kita gulung teman-teman, saat kita ngelas, gulungan tadi menghasilkan nilai induksi yang akan menghasilkan tingkat panas lebih tinggi. Dan kalau kita biarkan itu bisa lonyot ya. Kabelnya bisa lonyot. Nah, tapi itu teorinya ya teman-teman. Kenapa teknik ini saya perkenalkan, saya anjurkan? Fungsi teori ini teman-teman, saat kita mengelas, karena kabelnya panjang dan kecil, itu akan membuat arus yang lewat itu tertahan ya. Itu teori, dan teknik ini juga sangat membantu teman-teman bengkel las yang saat di lapangan memasang pagar atau ya menggunakan listrik 900 watt. Kalau tidak ingin jelek ya, salah satu syaratnya menggunakan kabel tadi, dan juga kawat yang digunakan harus 2 mili ya, tidak boleh lebih. Dan ampere pada trapolas itu menggunakan sekitar 50 ampere maksimal ya teman-teman. Nah, itu teori-teori yang sudah sering kami sampaikan. Namun intinya, jika teman-teman ingin
melihat tutorialnya, saya ada teman, beliau ini saya langsung tunjukin channelnya ini ya, Mas Eka Kurniawan Herianto. Beliau ini punya videonya seperti ini. Nah, ini yang saya beri lingkar merah ya. Di sana beliau memberi contoh seperti apa cara pengelasan di daya 900 watt tidak jeglek ya. Oke, bagi yang ingin melihat saya kasih linknya di atas. Nah, intinya teman-teman, kalau teman-teman ingin bertanya jangan ke Mas Eka-nya langsung ya, ke saya juga bisa. Saya hanya memberikan ini loh video tutorial yang pernah dibuktikan sama teman-teman di lapangan. Tapi kalau kawan-kawan ingin bertanya, jangan ke Mas Eka-nya. Nanti Mas Eka-nya kewalahan untuk menjawab ya, karena ini bidang kami ada kemampuan di sini untuk menjawab ya. Silakan bertanya kepada kami ya. Oke, terima kasih. Lanjut pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Herman Purwanto. Mas mau tanya ini, saya ada mesin las Redbo MMA 120 MOSFET mati total. Setelah dicek ada MOSFET 2 sebelah depan kanan dan 2 sebelah kiri rusak. Plus resistor fuse 10 ohm ada yang putus. Tipe MOSFET menggunakan 18N50 ya. Setelah resistor dan MOSFET sudah saya ganti, saya cek ulang semua tegangan pada kaki gate dan source MOSFET terukur rata-rata 5 volt. Oke. Sedangkan MOSFET penggantinya saya menggunakan tipe 23N50E dengan harga 11.000. Saya beli di online ya. Oke, setelah sudah rakit mesin, saya nyalakan dan mesin sudah hidup, tetapi tegangan output kok kecil, cuma terukur 25 volt. Kemudian saya coba untuk ngelas, begitu kawat las ditempel kok MOSFET-nya terbakar. Waduh, celaka. Apa ada yang tidak benar ya Mas langkah kerja saya tersebut? Oke. Untuk Mas Herman Purwanto, langkahnya menurut saya tidak salah ya, tepat ya langkahnya, sampai mengukur tegangan di kaki gate source-nya 5 volt. Saya tampilkan gambar dulu teman-teman. Nah, di gambar itu MOSFET bagian 2 di bagian depan itu rusak ya. Jadi Mas lepaskan, kemudian resistor fuse di situ putus, sudah diganti. Sebelum diberi tegangan 300 volt DC, dites ukur tegangan gate-nya sama source terukur semuanya normal 5 volt dan itu sudah oke, nggak masalah. Tapi kenapa saat dinyalakan tegangannya tidak full, hanya 25 volt tadi ya, kemudian saat tes las langsung rusak? Pertanyaan saya, yakinkah MOSFET 23N50E itu layak digunakan ya? Kita nggak bahas harga teman-teman, saya nggak bilang harga rendah itu menunjukkan kualitas yang rendah, nggak ya. Jadi begini, MOSFET aslinya itu 18N50, penggantinya digunakan 23N50, nggak apa-apa, nggak masalah, itu masih masuk ya, nggak masalah, silahkan. Cuma permasalahannya MOSFET yang kita pasang ini masih bagus atau cacat atau sudah tidak layak digunakan. Jadi sebelum kita memasang MOSFET baru, alangkah baiknya kita ukur dulu teman-teman ya. Diukur dulu dengan multitester. Kalau ada alat ukur ESR meter itu bagus juga ya, lebih lengkap di sana. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, yang rusak ini bagian mana? MOSFET yang lama atau MOSFET yang baru diganti ya? Nah, itu harus diperhatikan juga. Tapi kalau yang rusak MOSFET yang baru diganti, saya
mengambil kesimpulan kemungkinan besar MOSFET yang dipasang tadi, yang baru dipasang, yang kodenya 23N50 itu cacat atau tidak layak. Kadang kita harus teliti teman-teman kalau beli online ya. Kode itu bisa dibuat ya, kode itu bisa dibuat, tapi kita tahu tidaknya ya dari pengalaman dan juga dari pengukuran ya. Jadi kalau saya dapat MOSFET yang bentuknya tidak meyakinkan, dari kodenya itu seperti bisa dicetak ulang, ya saya harus teliti ya teman-teman. Prosedur penanganannya sudah benar menurut saya. Cuma MOSFET yang digunakan boleh sih, kalau saya sarankan pakai saja MOSFET K4107. Saya sering pakai itu. Jadi kalau bawaan aslinya 18N50, saya ganti pakai kodenya K4107 atau 4108 tuh lebih bagus, ampernya lebih tinggi ya, lebih besar. Pertanyaan berikutnya dari Galang Wira Satriaji. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Coba tolong bikin video tentang pemilihan mesin las yang bandel dong Mas. Mungkin sekalian untuk merek mesin las yang lebih baik dihindari. Hehehe, terima kasih Man. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ini. Saya tidak menjudge mesin itu bagus apa jelek, tidak ya teman-teman. Saya menjawab sesuai pertanyaan dan sesuai kondisi dari si petanya gitu. Jadi misalnya gini, ada orang bertanya, ada teman-teman yang bertanya, Mas, mana bagus merek A sama merek B? Ya saya balik tanya, ini untuk apa dulu? Untuk perbengkelan atau pemakaian pribadi ya? Jadi setiap orang bertanya itu kondisinya beda-beda teman. Jadi saya nggak menjudge merek ini bagus, merek ini tidak, nggak seperti itu ya. Jadi mohon pengertiannya, jika ada yang bertanya membandingkan beberapa merek, ya saya akan menjawab sesuai kondisi yang si penanyanya. Jadi intinya saya tidak mengeneralisir, semua merek itu ada kelebihan dan ada kekurangan ya. Cuma tadi saya sudah balas sama Galang Wira Satriaji, saya nggak bisa buat video seperti itu. Ya Mas, kalau gitu saya sudah beli merek Ramco 120, menurut Mas gimana gitu. Nah, oke. Kalau Ramco MMA Advance 120, kalau dilihat dari fisik ini menurut saya bagus. Menurut saya ya bagus. Dan kalau dilihat dari modelnya, saya nggak tahu ya teknologi yang digunakan ini, rangkaian driver gate-nya menggunakan rangkaian transistor apa dioda ya, saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari fisik ya bagus, insya Allah awet ya. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan soal mesin las Ramco, karena saya nggak pernah ini teman-teman, saya nggak pernah megang mesin ini. Jadi di pasaran khususnya Indonesia ini banyak merek mesin las, dan kadang ada teman-teman yang bertanya merek A, merek B, saya nggak pernah lihat merek itu, saya nggak pernah tahu merek itu. Jadi kita nggak bisa memberi data ya. Jadi, dan itu harap dimaklumi karena Indonesia pasar yang empuk juga untuk menjual mesin las murah. Sorry kalau salah ya. Saya rasa itu aja teman-teman. Sekali lagi saya menjawab pertanyaan itu sesuai kondisi si petanya ya. Jadi jangan digeneralisir ya. Terima kasih waktunya. Saya mohon maaf kalau ada salah dan khilaf ya. Sampai jumpa di video tanya jawab mesin las inverter berikutnya insyaallah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.